gimana sih pemikirannya pengacara-pengacara ini? Kenapa mereka nggak berani datang ke UGM, foto-foto, ya kan? Ya, kan Pak Roy dan Dr. Tifa udah datang ke UGM dan foto-foto. Apa dokter Dia pasti nggak berani, yang dibela pun nggak benar. Gimana mau berani? Ya, dia datang dong ke UGM, minta dong dokumen-dokumen yang kemarin difoto sama Pak Roy, biar kami foto juga gitu loh. Kalau saya orang UGM jawabnya, emang minta apa kamu? Orang nggak ada apa-apa di sini si Jokowi. Dia ternyata nggak punya, baru dibikin, belum jadi. Oh, jadi. Ini juga ya sekaligus penegasan. Ya. Ada kemudian ketika kami melakukan protes dalam tanda kutip terhadap pemberitaan sepihak itu, ini memang ternyata luar biasa. UGM itu melakukan menurut saya sampai pada level kebohongan ya, yang dia tidak mau atau sampai dengan hari ini belum menunjukkan itu ya Rekaman video yang pertemuan itu. ya 4 orang itu ya. betul. Padahal convince loh, kita minta dan mereka akan memberikan. Tapi sampai dengan sekian hari Ya, nggak ada. kemudian ada di salah satu berita katanya yang berdokumen menunjukkan termasuk apa itu Mas Mike yang tadi mereka cerita Oh, ya. itu ada juga Sebentar, saya Jadi lihat. ceritanya dari 34 dokumen itu ya mereka itu menunjukkan antara lain yang ada padahal kan sebenarnya tidak ada sama sekali yang Sama ditunjukkan sekali. di depan meja itu kan aneh gitu ya gitu Ya. jadi ya Ini misalnya Pak berita dari metrotvnews.com. Ah. Bukti akademik ditunjukkan secara lengkap Mm-mm. mulai dari ijazah STRB Oh. saat SMA, dokumen ujian skripsi dan salinan skripsi. Salinan ya. Ya, oke. Kita fair dong. Di mana itu? Ditunjukkan oleh Di wakil forum rektor kita. kepada Bohong Dr. sekali. Tifa dan Pak Roy. Bohong. Bohong. Bohong itu. Oh, ini sebenarnya kami kalau bukan cinta kepada UGM Itu tadi salah satu cuplikan dari isi podcastnya akun YouTube Sentana TV yang dikelola oleh orang yang namanya Michael Sinaga. Ketika ngundang oleh Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan yang lain yang rame-rame mengkroyok, menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, bahkan juga menuduh UGM berbohong. Michael Sinaga yang tempo hari di Polda Metro Jaya ketika dipanggil di sana pura-pura orang blow on, pura-pura tidak tahu menahu dengan kasus ijazahnya Pak Jokowi, pura-pura bingung urusannya apa dia dengan kasus ijazahnya Pak Jokowi. Ini jejak digitalnya masih bertebaran di channel YouTube kok pura-pura blow on. Michael Sinaga yang ngaku sebagai seorang jurnalis, ngaku sebagai wartawan. Oleh karena itulah dia berdalih berkilah bahwa kasusnya mestinya untuk memeriksanya, memanggilnya harusnya melalui Dewan Pers, begitu katanya. Walah Michael Sinaga, ini era digital. Kamu tuh pura-pura blow on, apa itu memang blow on betulan. Lalu kamu mengharu biru ikut-ikutan ngeroyok, ikut-ikutan melecehkan, menyudutkan Pak Jokowi dengan kata-kata narasimu yang begitu menyakitkan hati kok. Pura-pura nggak tahu, pura-pura bingung. Dikira polisi nggak tahu jejak digitalmu. Ya jangankan polisi. Semua orang juga dengan mudah bisa menemukan apa yang kamu bahas, apa yang kamu narasikan bersama dengan gerombolan-gerombolan bikin gaduh Roy Suryo CS ini kok. Dan itu bukan hanya satu unggahan saja, bukan hanya satu kali ente membuat podcast bersama pembencinya Pak Jokowi, bersama dengan gerombolan-gerombolan yang selama ini menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Berkali-kali sudah saya cek. Mudah-mudahan tidak dibuseki ya, tidak dihapusin apa yang kalian unggah itu, yang kalian podcastkan itu. Dan saya kira karena ente sudah dipanggil oleh polisi di Polda Metro, walaupun masih dalam tahap sebagai saksi untuk diklarifikasi, saya kira pasti sudah ada tekanan, permintaan, warning dari Polda Metro untuk tidak ngutik-ngutik channelmu itu, unggahan-unggahanmu itu. Karena itu menjadi salah satu barang bukti keterlibatan sampean ya, bocah wingi sore kayak Michael Sinaga terkait dengan
tuduhan-tuduhan jasanya Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh kalian. Yang kedua, ente dengan entengnya ngomong bahwa Anda seorang jurnalis, Anda sedang menjalankan profesi jurnalis, sehingga seharusnya menanyakannya, mengklarifikasinya melalui Dewan Pers. Ente jangan bodohin orang. Ente kalau kedengaran orang yang betul-betul jurnalis, termasuk saya mantan jurnalis beneran, nama saya masih terdaftar di Dewan Pers, silakan dicek. Tertawa melihat statementmu yang menunjukkan kebodohanmu tentang dunia jurnalistik, Michael. Tidak semudah itu orang ngaku wartawan kemudian minta di backup oleh Dewan Pers. Enggak mudah itu. Urusannya itu tidak sesimpel orang ngaku wartawan kemudian melemparkan ke Dewan Pers. Enggak sesederhana itu, bocah. Pertama, Dewan Pers bisa ikut terlibat dalam kasus yang melibatkan wartawan ataupun media perusahaan pers ketika sang wartawan dan medianya memang diakui oleh Dewan Pers, diakui sebagai media, sebagai jurnalis yang terdaftar di Dewan Pers, bukan media abal-abal, bukan wartawan abal-abal. Itu syarat mutlak itu. Lah Anda hanya bermodal channel YouTube begini mengaku sebagai wartawan, sebagai pekerja sebagai jurnalis, sedang menjalankan pekerjaannya sebagai jurnalis, kemudian moro-moro minta perlindungan ke Dewan Pers. Enak saja sampean. Memang mediamu diakui di Dewan Pers? Ataukah kamu sebagai wartawan yang terdaftar di Dewan Pers? Ataukah bahwa apa yang sedang kamu kerjakan ini betul-betul menjalankan profesi jurnalistik atau bukan? Saya belum ngecek mediamu, YouTube-mu ini terdaftar di Dewan Pers atau bukan. Saya juga belum ngecek namamu terdaftar di Dewan Pers atau bukan. Tetapi yang jelas, apa yang kamu lakukan, podcastkan dengan Roy Suryo itu bukan sedang dalam menjalankan profesi jurnalistik. Sekali lagi, apa yang kamu lakukan bukan sedang menjalankan profesi jurnalisme. Tapi kamu sedang bersekongkol bersama-sama satu ide, satu gagasan, menarasikan, menjas Pak Jokowi jasnya palsu. Seorang wartawan, seorang host yang sedang menjalankan profesi jurnalistiknya mestinya independen, tidak memihak ke kanan dan ke kiri dalam satu polemik yang sedang kontroversi. Contohnya dalam kasus jasnya Jokowi, Anda ngundang orang atau kelompok yang pro pendukung Jokowi dengan orang yang kontra, yang menghujat, yang tidak sepakat dengan Pak Jokowi. Anda harus berdiri di tengah-tengah. Ini seandainya Anda sedang menjalankan tugas atau kerja jurnalisme. Tidak boleh memihak, hanya sebagai moderator. Dan tidak boleh menyimpulkan. Itu jurnalistik. Seandainya Anda memang seorang jurnalisme dan media Anda terdaftar di Dewan Pers. Begitu juga nama Anda. Apalagi kalau mediamu nggak terdaftar, kamu juga bukan bukan jurnalis yang terdaftar di Dewan Pers. Kok ngaku-ngaku sedang menjalankan kerja jurnalistik, sebagaimana dulu tuh Pak Edi Sabai itu Mulyadi mengaku jurnalis senior, ya diketawain sama Dewan Pers sampean. Ya diketawain sama Dewan Pers. Wong seandainya kamu medianya dan dirimu diakui Dewan Pers, kamu dengan pola seperti itu menjadi host, itu pun tidak bisa dikatakan sebagai tugas atau kerja jurnalistik. Bahkan kamu melanggar kode etik jurnalistik seandainya Anda memang betul-betul diakui oleh Dewan Pers. Begitu. Satu. Yang kedua, bro, saya tak kasih tahu ya. Yang kedua, walaupun Anda adalah seorang jurnalis yang terdaftar, mediamu juga terdaftar di Dewan Pers, kemudian kamu membuat channel YouTube atau akun media sosial yang lain, pokoknya di luar media di mana kamu bekerja, apapun lah media sosialnya, YouTube, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Apa yang kamu unggah
di media sosialmu secara mandiri tidak ada hubungannya dengan media kamu bekerja, itu tidak bisa dikatakan sebagai tugas jurnalistik. Tahu nggak? Contoh kayak saya ini, saya punya channel YouTube KBN Nusantara. Ini channel YouTube tempat saya beropini secara pribadi. Walaupun saya seorang jurnalis di media tertentu, tidak bisa produk saya ini dijadikan atau diklaim sebagai karya jurnalistik. Ini adalah karya opini saya secara pribadi, lepas tidak ada urusannya dengan media di tempat saya bekerja. Sehingga ketika ada persoalan dengan saya atau ente ya Michael, ketika mengopinikan atau ketika membuat tayangan video di channel media sosial kita masing-masing, kita tidak bisa kemudian membawanya ke Dewan Pers. Berbeda kasus, bro. Tidak boleh. Nggak ada urusan. Dewan Pers pasti lepas tangan. Urusannya urusan pribadi. Saya ngomong begini di channel YouTube milik saya pribadi. Maka urusannya ya urusan saya dengan orang yang protes. Paham nggak kamu? Jangan mentang-mentang wartawan kemudian ketika ada kasus langsung lari ke Dewan Pers, ya, ntar dulu lah. Kecuali kamu wartawan media tertentu, Kompas misalkan, atau Detik atau apapun lah media mainstream yang diakui oleh Dewan Pers perusahaannya, dan wartawan juga terdaftar di Dewan Pers. Ketika kamu sedang menjalankan profesi jurnalismemu sebagai seorang jurnalis sesuai dengan kaedah dan kode etik jurnalistik, tidak ada yang dilanggar, tidak ada yang salah sedikit pun terkait dengan kode etik jurnalistik itu, maka itulah Anda bisa mengadukan, meminta backup perlindungan ke Dewan Pers. Itu baru itu boleh seandainya kamu sedang menjalankan profesi jurnalistik. Ada data, fakta, buktinya bahwa narsummu itu ngomong bla 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 sesuai dengan data yang kamu dapat. Ada bukti rekamannya. Kemudian sang narasumber protes, tidak terima. Nah, itu baru kamu boleh mengadukan ke Dewan Pers. Karena merasa ada hakmu yang dilanggar. Merasa ada pekerjaanmu yang direcokin oleh seseorang, oleh narsummu. Nah, itu ketika kamu yang betul-betul menyampaikan apa adanya sesuai hasil data fakta yang diperoleh di lapangan ketika bekerja. Tetapi ketika Anda, walaupun wartawan legal terdaftar di Dewan Pers, mediamu juga terdaftar, kamu menulis sesuatu yang hoak, sesuatu yang bohong, tidak sesuai dengan data fakta, narsumnya tidak ngomong seperti itu, kamu menulisnya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh narsummu, ya ketika kamu digugat oleh narasumbermu atau oleh pihak lain yang merasa dirugikan, maka Dewan Pers pun tidak akan bisa menolongmu karena kamu salah di dalam bekerja. Kamu menuliskan, menyajikan data yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Paham, bro? Jangan sok jurnalis, wartawan kemarin sore aja kok bila berengkolang sisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.